ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Nah, di sini di surat Al-Hadid itu terangkan kebenaran sudah tahu, kitab sudah diberi, zaman dulu apa sekarang lagi. Ya tuh. Tapi kenapa fasik? Kenapa hatinya masih membatu? Gak ada perubahan. Ilmunya nambah, tapi tidak ada perubahan. Istilahnya tidak manfaat. Itu. Nah, waktu yang senggang, waktu yang kosong. Waktu yang kosong itu apa? Ya tuh, yang kosong di dalam ini loh. Yang di luar ya nggak kosong, terisi dengan ibadah-ibadah ritual itu tadi. Yang tidak diisi dengan ingat kepada Allah. Nah, jadi tidak digiring ibadah ini, yaitu dengan zikir. Yang menyampaikan, yang menggiring ini zikir sampai kepada. Sesungguhnya semua ilmu amal ibadah itu diangkat oleh kalimat la ilaha illallah. Terus ditanamkan di dalam jiwa kita. Itu hatinya tetap membatu, fasyik. Masalahnya apa? Kurang serius zikirnya. Bukan tidak beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman kok. Bukan tidak zikir, kurang serius. Nah, ini yang masalahnya di situ aja. Makanya torekat ini membantu untuk menguatkan syariat itu tadi. Makanya tanpa syariat itu jadi fasik. Tanpa hakikat jadi fasik. Tanpa zikir jadi fasik. Ini yang bahaya. Sudah berzikir. Nah, maka dari itu bedanya di mana Ustadz? Saya ini sudah zikir. Zikir apa lagi? Pasti orang tanya gitu. Saya sudah berzikir, tiap hari berzikir. Tidak ada orang Islam tidak berzikir. Nah ini. Nah zikirnya kita ini ada berapa macam? Ya toh? Ada zikir itu pertama zikir itu apa? Asma, zikir lisan. Kedua, zikir kolbu. Belum. Zikir alfal. Zikir alfal. Melihat kebesaran Tuhan. Ya. Jadi kita melihat kebesaran Tuhan kan, kalau kita melihat langit dan bumi ingat kepada Allah itu zikir alfal. Terus zikir sifat, baru zikir zat. Itu kalau sudah zat masuk keseluruhannya jadi satu. Makanya dikatakan ismu zat itu di dalamnya sudah sempurna. Makanya harus ditaruh di dalam. Sampean itu kalau makan itu ya seperti la ilaha illallah. Itu dikunyah, ibaratnya itu makanan pokok itu dikunyah. Ya, itu hujah Allah. Ya. Itu makanan kita diberikan sama Allah. Suguhan kita diberi Allah. Kita sebut la ilaha illallah. Masukkan ke dalam ya menjadi ismu zat. Makanya jangan dikeluarkan.
Dia masuk di dalam, masuk ke darah daging. Yang ngatur di dalam itu bukan sampean lagi, sampean cuma sini tok. Hakikat itu tidak perlu diurai, tidak perlu dibahas. Sedikit sekali pengetahuan yang diberikan sama Allah, apalagi masalah ruh. Urusanku kalau sudah di dalam ini, nggak usah dibahas. Nanti kalau dibahas sampai bentur sama syariat, jadi bingung. Bukan urusanmu. Rasulullah ya dakwah itu cuma batas kamu menyampaikan, selanjutnya bukan urusanmu. Mau dia bertobat kek, mau dia insaf kek, mau enggak kek, itu sudah urusan, itu wilayah Tuhan. Nah, kita sering masuk ke sana, akhirnya mau jadi Tuhan. Banyak kan orang-orang hakikat tuh kayak dia sudah jadi Tuhan, paling suci, paling bener. Nah, disitulah ismu zat itu, makanya khususnya Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren ini ismu zat ini tidak boleh dikeluarkan. Dia di dalam berproses masuk ke dalam darah daging kita. Dan itu rasa itu rahasia yang tahu antara kita dengan Allah. Tidak tahu. Nah, sekarang banyak di YouTube itu dibuka. Kalau sudah dibuka itu dimentahkan, bukan matang sebetulnya itu. Dikira itu matang, dimentahkan. Mentahnya di mana Ustaz? Saya analogikan. Sesungguhnya Quran itu obat petunjuk penawar. Ya. Terus dititipkan sama siapa pengelolanya obat itu tadi, Quran itu? Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dititipkan sama orang yang takwa untuk dikelola jadi obat, jadi petunjuk, jadi penawar. Quran itu yang isinya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat di dalamnya itu komplit itu. Ya. Nah, diekstrak jadi zikir. Nah, maka itu tadi saya bilang ini diurai lagi. Yang asalnya itu kalau obat itu umpamanya jamu, jahe, terus kencur, terus apa lagi? Kayu manis, ini ya. Kan gitu ya? Ini sudah diekstrak. Dan kualitasnya ini kalau sudah diekstrak pasti lebih bagus lagi daripada yang, apalagi yang mengekstrak itu orang yang takwa. Makanya fas'alu ala zikir, tanyakan kepada ahli zikir, itu orang yang mengelola itu ahli zikir. Ahli zikir itu bukan orang zikir itu bukan orang di dalam hatinya yang tidak ada lain lagi selain Allah. Jadi ibarat itu apoteker lah gitu. Ya, jadi dia melola obat itu. Kalau disuruh makan tadi itu, besok makan jahe ya masa ini, waduh kelenger. Jadi terlalu banyak kita bahas itu. Itu kerjaannya bukan kerjaannya kita. Itu kerjaannya orang pilihan Allah yang punya dua ilmu. Satu ilmu yang dia belajar, satu lagi ilmu yang talenta langsung dari Tuhan, tidak pakai belajar, ahli di bidangnya, tidak pakai belajar itu, yaitu laduni itu. Nah, itu yang mengelola jadi obat, jadi petunjuk, jadi penawar. Nah, kita ini orang pesakitan cuma disuruh datang minta obatnya. Tiap-tiap penyakit ada obatnya. Penyakit hati itu obatnya cuma zikir, itu yang dikelola oleh guru-guru mursyid itu. Dan itu diwariskan ilmunya, tidak keluar daripada orang yang dipilih itu tadi, tidak boleh sembarangan. Nah, dia bikin obat itu, ya, itu disahkan. Siapa yang mengesahkan? Ya, kalau di syariat itu kita ijma sama ulama untuk ini
supaya ulama ikut menyelidiki ini sudah benar apa enggak. Itu caranya gitu, jangan asal-asalan. Nah setelah itu ya ijma'nya ulama yang mana? Yang disilsilahi itu sampai ke Rasulullah, bukan yang ulama-ulama ini, bukan. Ulama yang dipilih Rasulullah SAW setelah meninggal, ikuti sahabatku, sahabat tabiin, ujungnya di mana? Nah itu ya toh? Nah, dia yang mengelola. Nah makanya kita tidak mengelola ini, kita sering salah. Saya juga kiai mengelola, dia bikin juga malpraktek, ya toh, ilmunya cuma satu. Saya tanya, dokter umum kalau ngerjakan penyakit dalam bisa enggak? Harus 2 pengetahuannya, harus sekolah lagi dokter penyakit dalam. Ya, nah, makanya orang dari orang ahli syariat, dia harus belajar hakikat supaya dia 2 penyakit ini dia harus, bukan syariat aja salah, ini salah kurang, ini kurang wudunya, ini tumakninanya kurang, oh ini bacaannya kurang fasih gitu. Cuma itu harus paham ya. Jadi harus 2 ilmu. Ibaratnya orang harus punya 2 sayap baru bisa terbang, kalau enggak bisa. Makanya tadi kalau dia itu hanya syariat dia jadi fasik, kalau dia hakikat toh jadi zindik. Dua-duanya harus dipelajari. Nah ini orang enggak. Saya kira dia bikin. Kata Allah di dalam Al-Quran itu jadi obat, jadi petunjuk, jadi penawar bagi orang yang beriman. Tapi Quran juga yang mengelola. Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan, sedikit pun tidak nambah kecuali kerugian. Karena yang mengelola ini orangnya goplah, zalim kepada Allah. Ngelola juga hati-hati, tapi canggih, nggak pakai POM, nggak pakai musyawarah sama. Dia nggak mau, dia merasa pintar, merasa hebat, nggak perlu saya, nggak perlu tanya orang lagi, pokoknya saya kelola. Dimakan sama orang, wah orang seneng, sembuh sebulan sembuh, hari itu ngepek samping, kena ginjal, ngepeknya, ya itu. Tambah sombong, wirid-wirid yang buat sombong, katanya dekat kepada Allah dengan wirid tambah sombong, ilmu mahabbah tambah dicintai orang, tambah bangga, tambah ditakuti orang. Ngepek kan? Itu nggak seberapa, ada yang sampai nggak sholat kan, ini sudah ngepeknya. Nah ini, makanya hati-hati memilih ulama, harus lihat sanatnya itu sampai kemana. Coba, kan banyak yang ngepek gitu. Padahal wiridnya hampir sama bacaannya, tapi ya gitu tadi. Dia mendapat otoritas enggak? Sudah dimasukkan ke POM enggak, diperiksa ini? Itu yang jadi masalah, makanya tahu-tahu teroris. Tahu-tahu orang yang sering menghujam, mengkafir-kafirkan. Makanya hati-hati, ya. Jangan mentang-mentang, oh ini sakti, ini hebat lu, nanti dulu efeknya ini yang bahaya itu, ya tuh. Memang kelihatannya cepat sembuh, cepat, alhamdulillah. Kalau lama, ini banyak di sini datang orang, Ustaz saya pindah aja, kok lama ini katanya gitu. Zikir ini rasa-rasanya saya kok lama mendapatkan sesuatunya, saya mau pindah di mana? Di sana ada. Ya toh, cepet katanya, nggak pakai gini-gini, langsung aja, nggak pakai gini-gini. Ya nggak apa-apa, kan gitu ya. Jadi hati-hati. Nah,
Maka dari itu, kenapa ulama-ulama tasawuf itu setelah dia berguru ya di pondok pesantren, dia harus jadi musafir dulu para wali-wali itu. Mempelajari semua di lapangan itu. Ayat-ayat kauniyah yang lihat itu. Supaya tahu. Itu di lapangan pelajari. Makanya wali-wali itu di lapangan, kebanyakan di lapangan.